Setiap tahunnya jumlah penumpang Transjakarta mengalami peningkatan signifikan. Tercatat setiap harinya 200 hingga 300 ribu orang menumpangi angkutan massal ini. Kepadatan penumpang yang terjadi pada jam-jam tertentu turut membuka peluang terjadinya tindakan pelecehan seksual di angkutan Transjakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai hal ini akan terus terjadi jika armada yang disediakan oleh Pemprov DKI masih belum memadai. Secara umum itu terjadi karena performa pelayanan Transjakarta yang memang belum membaik, terutama armada bis yang waktunya belum bisa dipegang, dan kemudian implikasinya adalah overkapasitas, dan overkapasitas itu menjadi media yang sangat ampuh terjadinya pelecehan seksual. Nah, harusnya itu Transjakarta juga punya SPM, standar pelayanan minimal, sehingga indikator-indikator pelayanan kepada konsumennya jelas, gitu, termasuk dalam hal waktu tempuh, kemudian headway, kemudian tingkat kedinginan AC, dan seterusnya, termasuk dalam hal kapasitas atau jumlah penumpang di dalam kabin Transjakarta. Pihak pengelola Transjakarta tidak membantah peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di Transjakarta. Menurut mereka, berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir tindakan-tindakan asusila tersebut. Mulai dari penyediaan ruang dan antrian khusus perempuan, hingga himbauan-himbauan untuk tetap waspada dan berhati-hati. Selain itu, armada bus terbaru kini sudah dilengkapi dengan kamera CCTV. Kami berusaha untuk meminimalkan kasus ini dengan meningkatkan keamanan dari penumpang. Mulai dari halte itu, kita sudah mulai menerapkan sejak 2012 itu antrian khusus untuk perempuan dan antrian umum. Kemudian untuk di dalam busnya itu kita sudah menyiapkan juga namanya ruang khusus wanita. Untuk masalah ini sebenarnya perlu kesadaran dari si pengguna Transjakarta maupun pengguna fasilitas umum lainnya bahwa rasa aman itu perlu ditingkatkan dari diri sendiri. Kami selaku pengelola juga akan melakukan penambahan armada yang saat ini sudah ada 90 unit bus gandeng dan 18 unit BKTB yang sudah operasional, yang rencananya di 2014 sebanyak 656 unit akan disebar di seluruh koridor kami, dengan harapan penambahan armada ini bisa mempercepat waktu tunggu penumpang. Tingginya angka pelecehan seksual yang dirilis Transjakarta ternyata berbeda di catatan kepolisian. Berdasarkan laporan kasus pelecehan seksual di Transjakarta yang ditangani Polda Metro Jaya, hingga akhir tahun 2013 tercatat hanya ada 6 kasus. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikuwanto mengatakan, sebagian besar korban kasus pelecehan seksual enggan meneruskan persoalan ini ke kepolisian. Ada pendapat sebenarnya banyak kejadian ya, artinya ada yang menganggap itu angin lalu, nggak ada masalah ya. Ada yang risih saja, atau ada yang merasa seolah-olah ada yang memanfaatkannya, padahal tidak juga, memang karena desak-desakan ya. Dan ada yang harus melaporkannya. Nah, artinya di sini ada peningkatan setiap tahunnya atau kasus ini? Tidak juga sih ya, tidak juga, hampir rata-rata seperti itu ya. Persoalan pelecehan seksual yang kerap terjadi di layanan alat transportasi massal menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi kaum perempuan khususnya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus jika pemerintah menggalakkan upaya mengatasi kemacetan di ibu kota dengan menawarkan angkutan umum yang aman dan nyaman.